senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di segmen khusus dan spesial. Dan saya Dia Desviarina akan menemani selama beberapa menit ke depan. Tentunya kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita ada dalam acara Artist and Creative Talk. Dan saat ini saya ada dalam sebuah ruangan khusus di Dharma Negara Alaya Art and Creative Hub. Dan didampingi juga oleh narasumber yang luar biasa. Hari ini tentunya kita akan bicara sedikit tentang Denpasar Festival yang tentunya memiliki kemasan yang istimewa. Dan dari tahun-tahun sebelumnya Denfest hari ini tuh virtual dan ada marketplace khusus dan juga Kreativi Denpasar yang juga siap menemani masyarakat Kota Denpasar di rumah. Dan sebelum nanti kita ke pembicara kita, saya akan kenalan dikit nih ya. Beliau adalah sosok yang luar biasa sekali karena tidak hanya sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai pemerhati juga, sebagai seniman juga, dan banyak sekali karya-karya yang sudah dituangkan. Siapa dia? Beliau adalah Bliari Bhinneka Muda. Di sebelah saya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo. Semangat, Kari. Selamat siang ya, terang banget di sini ya. Kita bisa ditonton kapan aja soalnya nih di YouTube. Siap. Gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa, baik. Luar biasa. Ya, ketemu teman-teman di Dharma Negara Alaya ini luar biasa. Kalau Bliari nih, saya bingung nih kadang-kadang kalau nanyain aktivitasnya karena luar biasa banyak. Mungkin bisa berbagi dulu dengan sobat kreatif, lebih concern di mana nih akhir-akhir ini? Saya dua-duanya yang sudah saya jalani saya masih concern. Ya, karena kan saya pasukan kiri aktif. Oh, betul. Karena kiri dah saya aktif, betul, jadi ya hampir mirip lah, apa lu gak ada lah, apa lu mau gua ada gitu. Siap. Ini jadi, berarti selain tetap di bisnis kopinya yang setiap hari itu rame, kalau belum pernah ngopi ke Bhinneka Muda itu kan belum pecinta kopi gitu ya, biar ya. Enggak, karena kan kita konsepnya namanya juga, saya ngebangun konsep itu kan karena namanya Bhinneka. Bhinneka itu kan artinya di Sanskerta kan mungkin berbeda ya, sepengetahuan saya. Jadi many kind orang bisa masuk ke sana. Dari Bhinneka itu saya turunin, saya ambil sila kelima di sana. Keadilan sosial bagi. Nah, yang ngopi itu dari sandal Louis Vuitton sampai sandal Swallow bisa masuk gitu. Betul. Saya sering ke situ nih, jadi dari mulai style yang santai banget, yang kantoran juga siang-siang mampir juga bisa. Dan selain kopi ternyata banyak sekali juga inovasi-inovasi lain ya. Buburnya enak banget biar. Ya itu makanan saya waktu kecil kan. Kalau sakit baru dapat bubur itu. Jadi mesti sakit dulu dapat bubur itu. Tapi sekarang nggak sakit pun harus. Ya kita bisa nyari tiap hari lah. Di Bhinneka Muda ya, di Merdeka. Betul. Merdeka ya. Sama Sanur. Oke, ada 2 tempat ya. Dan sobat kreatif, kita akan berbincang lagi nih sama Bliari terkait dengan selain aktivitas ini sebagai pebisnis begitu kan, juga sebagai seniman juga. Itu gimana menyeimbangkannya, Bliari? Gimana ya? Saya biasanya kalau udah sambil ngopi itu kadang-kadang kita keluar ide. Ya di sana saya nulis orek-orek sedikit, apa itu saya kerjain. Filosofi kopi ya. Ketika minum kopi. Jadi enggak, ya kapanpun kan kadang ide itu tidak harus sekarang berpikir sekarang dapat enggak. Jadi saya ngisi kekosongan pikiran saya yang ngopi. Pas ngisi ya saya nulis apa yang perlu saya create. Dan karya itu tercipta dengan senatural mungkin ya. Iya. Betul sekali. Jadi sobat kreatif di hari ini juga aktif sekali dalam menuangkan berbagai karya. Salah satunya mungkin kalau kita lihat program Dinas Pariwisata Kota Denpasar itu ada barcode, scan barcode. Iya, scan barcode. Nah, itu kalau misalnya teman-teman jalan-jalan di Denpasar melihat scan barcode khusus tentang pariwisata, itu ada karyanya beliau. Bliari nyambung sedikit nih tentang pandemi. Kan kita tahu bahwa sekarang pandemi itu berdampak sekali terhadap semua sektor ya. Tidak hanya pelaku bisnis juga, tapi masyarakat secara umum, semua lini bahkan terdampak. Nah, Bliari sendiri nih dengan aktivitasnya apakah pasti ada suatu hal yang berubah kan? Bisa diceritakan ke sobat kreatif seperti apa keadaannya khususnya di kegiatannya Bliari ini? Kalau saya lebih santai sekarang sebenarnya, tidak kejar-kejaran. Karena saya anggap ini pandemi ini kayak kita nyepi itu loh. Ya, rehat gitu, cooling down lah, itu yang saya lihat, tidak banyak tuntutan gitu. Anak saya sekolah dapat diskon, kayak gitu-gitu kan. Ternyata ya.
Iya, jadi kan kita tidak kejar-kejaran kayak dulu itu kita harus target sekian. Sekarang ya apa mau ditarget? Karena semua juga terdampak. Semua juga terdampak. Jadi kita nikmati aja. Dan saya tidak pernah menyalahkan COVID-nya. Karena menurut saya pribadi ya, tadi saya ngobrol, COVID itu bagus bagi saya. Kenapa? Ini perspektif menarik. Yang tidak bagus itu kebijakan kita. Oke. Sekarang apa yang tidak diajarkan sama COVID? Banyak sekali hal-hal. Suruh hidup sehat kan, cuci tangan, tuh pakai helm kayak itu tuh kan. Itu juga. Betul. Jadi biar ludah saya tidak keluar-keluar gitu loh. Dan ini juga harus diterapkan meskipun Ya, tidak COVID. ya kenapa saya bilang kita sekarang kan acara ritual kita kan dikurangi, spiritual yang diperbanyak. Spiritual yang diperbanyak apa? Kita berdoa, kita mohon sehat aja. Dulu kan saya doanya biar hotel saya full gitu. Mau pacarannya gede pasti dikasih berkah. Itu hemat saya. Itu penilaian saya. Nah sekarang kita apa? Bersegar kan makan kanggo gitu kalau orang Bali. Kan kita bersyukur ya. Polusi berkurang apa ya. Calling down sambil kita belajar apa seperti apa kita semestinya gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi itu salah satu bagi saya bagaimana kita meredam ego kita. Ini ada kaitannya juga. Iya kan kesana jadi. Kalau kita bersyukur kan kita apa namanya ya batin kita lebih kuat untuk menghadapi ini. Betul, ini. Terus juga yang sakit tidak kita ajak semuanya sakit gitu loh. Itu secara fisik dan juga. Iya pikiran. Jadi sekarang caranya ya kita di Bali diajarkan namanya Ruwo Bineda kan. Ada positif pasti ada negatif. Begitupun sebaliknya. Kita belajar kan tidak dari positif apa sih pelajari. Kita kan belajar dari kekurangan, tidak belajar dari kelebihan. Kalau udah lebih udah ya nggak usah dibahas. Betul. Jadi memang betul ya ada nilai-nilai positif yang kemudian bisa adopsi dari pandemi ini. Itu menurut saya ya, saya tidak gini gitu loh. Itu menurut saya bagaimana cara saya untuk berpikir bahwa ini yang mesti saya lakukan. Saya tidak ingin membuat sesuatu itu. Oh ini salah, itu salah. Itu kan ciptaan alam juga semua. Tapi kalau ke Bhinneka Muda sekarang berarti cuci tangan dulu, protokol kesehatan selalu diterapkan ya dalam bisnisnya Kak Ari juga. Rata-rata yang ngopi itu pasti dia otomatis dia cuci tangan. Padahal saya tidak pernah nyuguhin dia makanan gitu loh untuk dia makan. Cuci tangan dia gitu loh. Itu saya lihat kita jadi sebenarnya jadi kebiasaan dan dari awal mereka melakukan itu. Betul. Makanya kadang-kadang saya komplain kalau ada masker apa ribut di orang lagi minum kopi kok ribut masker gitu loh. Dan lagian orang-orang ke sana semua orang udah tahu bagaimana hidup sehat itu. Dan ini menarik juga sobat kreatif bahwa ketika kita bicara mengenai kebiasaan selama pandemi ini ternyata memang ada hal-hal positif yang perlu kita lakukan meskipun nanti tidak di pandemi ini masih sekarang ini harus kita lakukan, tapi setelah pandemi pun masih harus dilakukan karena dulu nenek saya ini pernah bilang waktu baru-baru ini kan cuci tangan. Dulu katanya orang tua kita di Bali itu harus memang ke dapur dulu cuci tangan dulu kalau mau berkunjung ke rumah orang. Jadi itu kan dekat dapur itu filosofi kalau kita lihat filosofi, tapi kalau kita lihat secara secara sains kan bara api di pon itu, di pon bahasa Balinya di dapur itu kan bara api paling tidak kumannya mati dengan sekian derajat panasnya. Ya itu perumpamaan, cuman kita kadang-kadang kuno kita anggap. Terus lihat zaman dulu itu mau masuk rumah orang tuh pasti ada kendi itu gentong. Itu kan cuci tangan tujuannya. Bersih. Saya masih ingat waktu saya kecil itu pasti ada kendi di luar, ada apa di luar. Kita cuci tangan, cuci kaki baru masuk. Iya, dan itu filosofi yang benar-benar harus kita pegang. Ya, saya bilang orang tua kita zaman dulu itu jauh lebih pinter daripada kita sekarang. Kita pakai GPS, nyari batu bulan, nggak tembus terus. Zaman dulu hutan ya, mereka hanya bisa lihat bintang itu dia tahu utara, selatan. Oh itu utara, nggak pernah dia gini tersesat. Kita nyari batu bulan aja tersesat bisa tembus di Kintamani kita kan udah. Nah ini yang saya suka selalu ngobrol dengan Biari ya, kadang kita perspektifnya banyak sekali dan kita dapat banyak ilmu dari
berbagai sudut pandang. Nah, bicara mengenai kebijakan pemerintah tadi berarti sempat singgung ya terkait khususnya kepada pelaku bisnis nih. Kira-kira kalau dari sudut pandang pelaku bisnis apa yang diharapkan begitu ketika COVID ini? Kebijakannya seperti apa? Kalau saya sih lebih saya beberapa teman-teman pejabat juga saya udah pernah sampaikan bahwa kalau bisa ya, kalau bisa ini hemat saya, jadi bodohnya saya berpikir bukan di negara kita kan kalau nggak salah ya 97% penduduk kita kerja di sektor UMKM, ya di sektor UMKM gede banget loh sebenarnya itu. Betul. Jadi kenapa nggak dibuatkan stimulus yang meringankan pajak lah bagi pengusaha itu, mungkin di cut off 50%. Jadi, karena sekarang kenapa? Yang dikurangi juga ada yang punya usaha kecil, orang yang ngantri kan udah social distancing kena mereka. Susah lagi. Gimana mereka cari profit, sedangkan mereka harus mengejar quantity. Semua orang pasti mainnya di quantity loh. Betul. Nah, dengan begitu, dengan dikurangin pajak, otomatis dikurangin orang datang pun kan bisa. Baru bisa hidup online. Oh, biar nggak datang sana. Tuh, murah kan daya beli tinggi. Ya, sekarang saya dengar juga di berita, saya baca mobil aja bisa dari harga 600 juta bisa 200 juta loh, mobil mewah sekarang. Itu baru entah wacana atau gimana. Kenapa tidak makanan? Jadi saya punya pegawai, kita punya pegawai, otomatis akan dia dulu beli susu yang saya sampaikan tadi, beli susu 100.000, sekarang udah bisa 50.000. Berarti kan ada sisa uang mereka. Dan dengan ada sisa uang, mereka akan spend ke yang lain lagi. Ini pola pikir entrepreneur nih ya, jadi benar-benar sebenarnya tidak ada yang dirugikan juga. Iya, sering saya bilang, ibarat kita naik sepeda, ini sepeda reot dah. Yang penting rantainya itu dibaikin biar bisa dia gayuh. Masyarakat itu, rakyat itu gayuh, si manusianya gayuh. Even rodanya agak bengkok dikit pun, yang penting dia bisa jalan. Kayak sekarang ini itu yang kita perlukan. Pajak. Terus sekarang juga listrik. Kalau bantuan listrik yang 900 sampai 400 itu pos kamling baru pakai listrik kayak gitu. Iya kan? Di atas 900 itu maksud saya Magic Jar dia bisa gunakan. Yang itu yang perlu menurut saya distimulus. Bantuan tunai, saya perlu bantuan tunai ini sebenarnya. Yang paling susah kan yang paling kaya ini sebenarnya. Medium up. Karena kenapa? Mereka kebutuhannya banyak. Ada yang punya hotel, ngidupin listrik aja 1 miliar. Ngurus koram aja ratusan juta. Gimana? Ya, itu jadi PR besar. Nah, makanya kalau itu UMKM yang pensiun atau yang di PHK itu ya bisa kerja di rumah. UMKM kayak begini kan jalan jadinya. Betul. Yang belanja cuma 5 orang kan rugi mereka bikin jajan. Karena social distancing plus pajak. Coba ini dikurangi murah. Wih, murah di sana, tapi antrenya banyak. Oh, bisa online. Akhirnya jalan apa yang virtual kita lakukan sekarang ini. Sesuai dengan harapan kita. Iya, menurut saya. Iya. Nah, itu kan bicara mengenai yang namanya itu sebagai sebuah masukan ya. Kalau kita bicara berarti dalam proses pengkajian. Tapi menunggu dikaji, kemudian menunggu kebijakan baru ini. Kira-kira sebagai pelaku usaha, apa nih yang Biari lakukan supaya bisa diketok tularkan juga kepada pengusaha yang khususnya juga di bidang yang sama gitu? Inovasi-inovasi apa, cara-cara seperti apa yang harus dilakukan selama pandemi ini? Sebenarnya itu sebenarnya kita banyak punya. Cuman kembali tergantung ke kebijakan pemerintah yang harus berpijak. Bukan tentang bagaimana akal. Kita itu masyarakat kita semua kreatif kok. Akal dia punya kok. Sangat banyak punya akal. Tapi sekarang idenya seperti A gini. Sedangkan kebijakannya Z nggak nyambung lagi kan. Sekarang keluar isu ini, apa benar apa enggak. Dulu masker pakai apa namanya itu, pakai kain apa namanya, scuba boleh. Sekarang 3 lapis, besok SNI. Nah ini kan gimana mereka kreatif karena kebijakan enggak jelas berganti-ganti. Oke, alasannya karena pemerintah berpatokan kepada WHO. Tapi kenapa enggak ini dibahas dari dulu gitu loh. Nah, termasuk ini juga di Jepang juga tidak efektif. Berarti helm astronot dong. Berarti betul-betul. Ya kayak gitu kan, itu kan makanya saya bilang itu sampel ya. Makanya saya bilang
kita ambil di kebijakannya, baru kita bisa ngeluarin ide seperti apa. Kalau sekarang saya ngasih ide, oh Anda harus jual kayak begini, gini caranya bisnis, tapi kebijakannya ternyata tidak pas, apapun yang kita buat akan jalan jadinya. Tapi selama pandemi ini begitu di Bhinneka Muda, apa ya, inovasi-inovasi apa yang kemudian Bliari terapkan supaya cash flow-nya juga tetap jalan meskipun mungkin memang semua tidak sesuai dengan hari biasanya gitu. Ya, beberapa ya saya bangun tumbler biar orang bisa ngopi, ya biar bisa ngopi di rumahnya, biar bisa ngopi di pas mereka kan jalan-jalan keluar, itu kita kasih tumbler ya, jalan keluar ke ya. Tapi itu tidak banyak sekali membantu karena mereka tetap pingin ya, namanya juga masih begini, mereka masih tetap pingin ngobrol kayak begini. Betul. Ada nggak peningkatan misalnya penjualan via Gojek gitu selama pandemi ini? Nggak begitu signifikan ya. Nggak begitu ya. Nggak signifikan. Karena kita ngomongnya rasa manusia kan perlu apa namanya? Ya interaksi gitu ketimbang mereka. Betul, itu yang diutamakan. Ya, masih ke sana mereka. Oke, Bliari, kita bergeser sedikit nih ke tempat kita sedang duduk nih. Ini kan gedung Creative Hub, katakanlah begitu ya. Dan, mungkin ini juga tantangan besar juga ketika baru dibuka, kemudian ada pandemi, kita juga harus berinovasi seperti Denfest kali ini yang dilakukan secara virtual. Menurut sudut pandang Bliari ini sebagai pelaku seni juga seperti apa nih kemasan Denfest kali ini? Saya belum banyak paham ya seperti virtual ini yang seperti apa. Apakah saya, hei aku buat jajan nih mau ndak? Ya enak kan, udah nyampe sana masa kayak gitu. Itu juga itu loh yang terjadi di masyarakat loh sebenarnya. Gimana sih maksudnya ini virtual, masa aku beli jajan? Ya saya dengar itu selentingan karena ya gosip paling enak kan di warung kopi. Karena di sana berbagai kalangan, berbagai pola pikir yang ada di sana, itu yang saya tampung. Seperti apa ini gitu. Terus gimana caranya order, gimana caranya seperti apa. Karena kita udah gembar-gembor ini terbesar, kan gitu ya. Itu yang saya pikirkan, gimana terbesar biar enggak jadi masyarakat tidak ada merasakan gitu loh. Itu penting untuk itu penting ya. Ya. Marketplace-nya bergerak seperti apa, kemudian YouTube channel-nya juga kontennya apa saja begitu ya. Karena kan apa ya, sekarang itu juga masyarakat malah bosan dia lihat YouTube loh sebenarnya. Karena begitu, ini perspektif menarik nih yang harus kita dengar juga. Apa ya, mereka merasakan udah rindu dia untuk sekarang belajar yoga lewat YouTube. Mereka rindu sama gurunya mereka yang memang ketemu. Beda loh, kita ada aura, ada energi yang banyak yang anak saya pun juga saya bilang, kamu udah nonton itu ada film kayak gini? Enggak gitu dia bilang. Berarti udah ada mulai kejenuhan dia. Akhirnya biar ngilang itu main game dah dia. Berarti kan kalah kita yang punya konten, baik itu film yang hasil kreatif kita maupun apalagi Denfest ini apa sih? Kan yang kita perlu edukasi kan di bawah generasi saya kan. Karena mereka yang akan melanjutkan seperti apa gitu. Kalau kita kan udah biasa duduk di pekan rame ketemu orang, yang sekarang ini kan maunya dibegitukan mereka. Tapi mereka udah ada kejenuhan. Tapi kalau dari sudut pandang Bliari sendiri, daripada tidak ada begitu kan lebih baik inovasi-inovasi ini terus dilakukan gitu kan. Dan ini memang kalau Denfest tahun ini kan memang berbeda sekali karena pandemi. Dari sudut pandang Bliari, atau mungkin lebih baik tidak ada, atau justru inovasi ini diperlukan sebenarnya supaya nggak stuck? Kalau saya, edukasinya yang utama. Edukasinya seperti apa, rule-nya itu belum saya lihat. Mau ya mau enggak itu kan, mau baik atau mau ditiadakan ya sama-sama aja, karena kita belum mencoba kan. Nah sekarang yang kita kurang adalah pemahaman edukasi ke masyarakat, apa dampaknya daripada Denfest virtual ini gitu. Nah itu yang paling poin. Kalau mereka merasakan, oh saya bisa mencari keuntungan dengan ini, oh saya bisa merasakan ini ada ini baru ya. Nah kita kan tidak menjelaskan ini ke
masyarakat. Selama ini kita menjelaskan kepada tenan. Oh, I see. Tenan kalau enggak, kan rantai makanan ini. Kita menyediakan wadah, tenan masuk, yang beli enggak ngerti. Benar kan? Ya, terkait dengan misalnya nih, kalau kita bicara mengenai, nih anggap saja saya menginformasikan begitu kepada Ari bahwa bicara mengenai Denfest, Denfest hari ini tuh ada menghadirkan marketplace khusus yang memberikan ruang kepada pelaku UKM untuk berjualan. Nah, di sana mereka bisa upload produknya kemudian dengan harga khusus yang nanti akan dijelaskan kembali mekanismenya seperti apa. Nah, ini kan terobosan baru yang dilakukan istilahnya kayak Denpasar memiliki marketplace sendiri nih. Yang ke depan nanti bagus. Harapannya akan berkembang. Nah, menurut Bu Ari seperti apa? Iya, sebenarnya bagus ini. Saya bilangnya pertama mengedukasi dulu nih. Mengedukasi yang pertama. Edukasinya kayak gimana? Gimana caranya masyarakat itu tahu bahwa ini yang paling saya butuhkan. Betul. Mau dibuatkan iklan, mau dibuatkan film, biar bagaimana? Oh, kita caranya. Oke, orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, mungkin caranya mendagang gitu. Kok bisa gitu? Ya gimana ya? Paling enggak ada yang memapah mereka masuk ke sana. Ya, edukasi ini yang saya perlukan. Apa aja buat bagus sebenarnya, tapi edukasinya ya sama dengan TikTok, enggak suruh orang mau TikTok deh. Karena sudah paham juga. Iya, dari kecil itu berarti kan edukasinya itu udah nge-branding banget gitu loh. Oke, berarti harapannya juga Denfest kali ini adalah kali pertama dilaksanakan begitu secara virtual. Semoga juga kedepannya ini menjadi betul loncatan baru ke depan dan seterusnya juga Denfest bisa mengimbangi. Ada yang dilakukan secara mungkin seperti biasa. Ya, paling itu nanti harus ada hiburannya di sana. Harus ada hiburannya. Iya, kalau cuma keluar kayak katalog makanan aja lewat kan jelek dia. Paling tidak ada hiburan, masuklah film yang durasi 3 menit, masuklah. Jadi ada itu gitu loh. Nilai edukasinya juga. Edukasi ya. Iklan-iklan edukasi. Ya. Betul sekali. Jadi ini masukan bagus juga terkait dengan perkembangan Denfest ke depan bahwa iklan-iklan edukatif khususnya untuk anak-anak juga pesan-pesan mungkin ya. Nanti Bu Ari bisa membantu kita nih dengan karya-karya luar biasanya. Nanti ini jadi inovasi-inovasi baru di Denfest berikutnya atau mungkin bisa diselipkan di Denfest tahun ini itu di pojokan situ nih Bapak produser saya yang nanti akan merealisasikan ya. Bu Ari bicara mengenai DNA lagi nih. Ini kesannya Bu Ari berkunjung ke gedung ini seperti apa nih? Ini kan bukan kali pertama kan? Bagus, luar biasa, tapi sepi. Iya, karena bukan apa. Kalau saya kan. Ini kalau nggak pandemi nih ramenya minta ampun sampai kita bingung menjadwalkan. Ya kalau saya sih kurang senang pribadi saya ke tempat yang seperti ini. Kalau mungkin saya diajak ke tempat yang kayak di Gajah Mada atau di Sungai Kumbasari itu saya lebih senang ke sana. Di pasar tuh saya lebih senang. Kalau tempat-tempat kayak gini, saya pribadi udah biasa saya melihat ini gitu lah. Jadi kalau dari perspektif anak muda nih, kalau kita bicara mengenai sebuah gedung kreatif ini kan pertama ada di Bali. Kalau kita kelas seni, pecinta seni lah, saya tidak berani bilang diri saya seniman gitu loh, tapi saya bilang pecinta seni, saya ingin merasakan tempat-tempat yang betul-betul free berkreasi gitu lah. Di sini free berkreasi dari. Tapi ya kayak bangunannya kayak gini, wow saya di hotel nih gitu kesannya. Oke dah, contoh saya beli mie kuah di sebuah hotel mewah. Lain tuh rasa mie kuahnya, tapi kalau kita beli mie kuah di mana di warung duduk jongkok gitu lebih nikmat kan. Ya, tergantung siapa ininya berarti ya. Jadi, nah, itu karena saya feel-nya kan feel free lah, tidak bisa kalau kita mau berkreasi itu saya pribadi, saya kan bilang saya pribadi gitu, kurang saya. Kalau untuk anak-anak muda gimana? Kurang tahu saya kalau pola pikirnya. Kira-kira anak-anak muda kreatif itu membutuhkan nggak sih ruang seperti ini? Karena ini kan pertama kali nih ada di Bali dan di kota-kota lain seperti. Kalau saya lebih melihat gini, lebih berguna dia lapangan puputan, lebih banyak kan. Lebih fun kan enjoy mereka di lapangan puputan. Olahraga, iya, menggambar dia, iya, di sana bermain dia, iya. Berarti kan berapa persen sih silakan kalau mau lihat. Di sana siapin wifi, udah ada bawa laptop dekat sana, fresh, angin.
sekarang juga PR juga sih bicara mengenai ketersediaan wifi dalam tempat-tempat umum yang tidak dalam pengawasan juga menjadi PR besar juga, sehingga ini juga menjadi apa ya? Kan lebih banyak crowd-nya kan. Kalau lihat crowd-nya ya. Kalau di sini kan kita yang mau tampil menjadi eksklusif kesannya gitu. Oh tidak sih, kalau di sini tidak eksklusif ya, jadi ya kan waktu masuk saya sebelum pandemi itu kan kita harus jadwal gitu ya. Iya betul, karena penjadwalan jadi mungkin Sobat Kreatif butuh informasi juga terkait dengan penjadwalan di Dharma Negara Alaya. Memang kita harus dijadwalkan karena bagaimanapun kita nggak mau ada kegiatan yang benturan, karena beberapa kali saking banyaknya pengunjung begitu dan saking banyaknya kegiatan sampai ada takutnya ada miss segala sesuatunya. Jadi kalau selama pandemi memang dari di DNA itu ada pembatasan kunjungan karena ada pergub, jadi persepeng. Betul. Jadi betul-betul kita harus hormati bersama supaya pandemi ini cepat berlalu juga ya, Bliari ya. Betul. Dan terakhir nih Bliari, terkait dengan harapan ke depan, mungkin kalau sebagai pelaku bisnis dan juga penikmat seni katanya nih tadi di awal saya bilang seniman karena saya mengapresiasi karya beliau. Nah, beliau sebagai pecinta seni ini juga seperti apa harapannya ke depan? Ya pastilah lebih baik ya. Kalau sekarang ini kayak tadi ya kembali ke gini kan, di pemerintah juga udah menyediakan kayak tempat kayak begini nih kan. Sekarang kayak gedung Dharma Negara Alaya itu ada pameran lukisan bisa di sini. Ya pameran kreatif juga ada di sini ya. Kadang-kadang kan ini juga bagi saya bagaimana ke depan biar bisa harapan saya ya lebih kreatif lagi dan betul-betul pangsiannya enak di sini gitu loh. Ya makanya apa ya, harapan kita ya kembali ke pemerintah biar bisa mengambil keputusan yang lebih kebijakan lah, kebijakan yang lebih berpijak dan otomatis dan tempat yang kita bangun semegah ini juga bisa berguna gitu loh. Terkait harapan sebagai pelaku bisnis nih ke depan seperti apa baik di masa pandemi ini maupun nanti harapan kita segera pulih seperti biasa? Ya kalau seperti biasa sih enggak, kita akan berdampingan dengan COVID ya. Pasti itu kayak flu. Kayak flu. Ya harapan saya kembali ke bagaimana kita menjadi orang cerdas aja semua. Yang tidak banyak kita adu argumen ini salah, ini salah, sebenarnya ya karena kebingungan aja sebenarnya. Ya harapan saya ya kita biar damai. Ya, dan ya mari kita sama-sama jalani di masa pandemi ini dengan tenang, itu aja. Nggak bisa harapin apa-apa. Biari sedikit ke kamera mungkin bisa menyampaikan motivasi nih untuk teman-teman pelaku bisnis dan juga pecinta seni ataupun pelaku ataupun seniman-seniman yang ada di Kota Denpasar untuk tetap survive di masa pandemi ini. Silakan Biari. Apa ya, motivasi saya simple aja ya, saya tetap berkarya, tulus, itu aja, selesai dah. Tetap berkarya dan tulus ya. Itu aja, nggak bisa kita mengharapkan sesuatu yang lebih gitu. Betul, kadang-kadang kalau kita berekspektasi terlalu tinggi juga susah ketika tidak terwujud ya. Ya selalu berkarya. Kalau saya apapun yang saya pribadi gitu, tidak pernah saya berpikir bahwa ini bakalan saya bikin komik, itu juga tidak pernah saya berharap untuk bakalan komik saya laku di luar negeri, enggak. Tapi ternyata ya harapan saya komik saya itu buat nyenengin diri saya sendiri. Ternyata ada yang appreciate gitu. Berpikir, saya juga ini komik, ini orang ini harus beli ini. Makanya saya jarang promosi. Justru itu ngalir begitu saja. Ya karena itu ya hobi saya, ya saya enggak mau orang enggak suka komik saya kasih komik, kan lucu. Kalau dia suka ya dia cari saya gitu. Yang menarik nih Sobat Kreatif bahwa ternyata Biari ini menjalankan sesuatu itu datang dari hobinya, dari hobi minum kopinya, kemudian hobinya menuangkan dalam ide-ide komik begitu dengan baik ada yang memberikan masukan kepada pemerintah, entah mengkritisi sekalipun kebijakan pemerintah, dan tentunya kritikan yang membangun seperti apa yang sudah disampaikan Biari tadi. Nah Sobat Kreatif, nggak terasa nih ya sudah hampir berapa lama kita sudah berbincang ya, dan tentunya saya yakin bahwa Sobat Kreatif pasti punya beragam pertanyaan begitu ataupun masukan juga, nanti bisa ditulis di kolom komentar YouTube, siapa tahu nanti kita bisa mengakomodir saran-saran dan masukan khususnya kepada para pelaku seni. Saya tidak akan menyimpulkan banyak karena di sesi kali ini kita perlu memetik sesuatu nih dari Bliari bahwa bekerja dengan tulus, berkarya dengan tulus, dan kemudian terus melakukan inovasi dan terus kreatif itu adalah kuncinya. Kita bisa survive meskipun sekarang kita dalam keadaan harus survive dengan pandemi ini, tapi ternyata itu tidak memberikan
mengurangi makna untuk tetap merealisasikan kegiatan-kegiatan kreatif kita. Jadi untuk sobat kreatif tetap jaga kesehatan. Jangan lupa di Denfest kali ini adalah Denfest yang istimewa, jadi teman-teman bisa langsung melihat tayangan kita di Kreativi Denpasar. Dan jangan lupa juga untuk yang suka belanja-belanja cantik nih ya, masih bisa melalui platform khusus kita di marketplace khusus yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih atas kebersamaannya, tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan foto selfie bareng sama Bli Ari nih ya, sebagai momentum khusus nih. Jarang-jarang ketemu sama seniman kita. Seniman, saya masih menganggap dia ini sebagai seorang seniman loh ya, karena memang karyanya dinikmati oleh banyak orang. Sebentar. Oke, kita selfie dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waktunya.